Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Nah, apa sih itu kesehatan reproduksi? Mari kita bahas. Jadi, kesehatan reproduksi menurut WHO tahun 2008 adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Kesehatan reproduksi juga merupakan suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial yang utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014, kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Nah, di dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya akan membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Yang ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Kemudian, sasaran pembinaan kesehatan reproduksi adalah remaja usia 10-24 tahun dan kelompok masyarakat atau orang dewasa yang peduli dengan permasalahan remaja. Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir sampai mati, meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, dan kanker pada usia lanjut dan berbagai aspek reproduksi lain. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama, faktor demografis atau faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil. Sedangkan faktor demografi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja tidak sekolah, atau lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kedua ada faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi seperti kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal, cara bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi, hak dan tanggung jawab reproduksi individu, serta dukungan atau komitmen politik. Yang ketiga, faktor psikologis. Sebagai contoh, rasa rendah diri, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan di rumah atau di lingkungan terdekat, dampak adanya keretakan orang tua, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kebebasan secara materi. Yang keempat, ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, keadaan gizi buruk kronis, anemia, radang panggul, atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Nah, jadi dari semua faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan perempuan. Oleh karena itu,
perlu adanya penanganan yang baik dengan harapan semua perempuan mendapatkan hak-hak reproduksinya dan menjadikan kehidupan reproduksi menjadi